seorang wanita mengalami nasib yang kurang beruntung pada hidupnya. Punya suami yang tidak bekerja dan hidup serba kekurangan dalam sebuah apartemen kecil. Sampai suatu hari, wanita itu ketemu sama kenalan lamanya, seorang pria tua, dan semenjak itu hidupnya mulai berubah. Ya, film dengan judul Nelly at Monsieur Arnaud yang dirilis pada tahun 95 yang lalu ini akan menceritakan kisahnya. Wanita ini bernama Nelly. Dia tinggal bersama suaminya yang bernama Jerome. Usia pernikahan mereka menginjak 5 tahun. Namun sayang, hidup mereka jauh di bawah kata baik. Nelly bekerja di sebuah percetakan, sementara suaminya tidak bekerja sama sekali. Dan hal itu membuat Nelly jadi agak kesal. Kala itu, sehabis bekerja, Nelly mampir di sebuah restoran, bertemu dengan salah satu temannya yang bernama Jacqueline. Di sana, mereka ngobrol-ngobrol, sampai akhirnya datang seorang pria tua bernama Pierre Arnaud. Dia adalah teman dari Jacqueline dan kenalan Nelly dulu. Arnaud bertanya pada Nelly apakah dia baik-baik aja. Apakah rumah tangganya berjalan dengan baik? Iya, Arnaud bisa menanyakan hal tersebut karena dulu Nelly pernah cerita padanya. Nelly cerita kalau hidupnya memang tidak berubah banyak, malahan makin lemas. Belum lagi uang sewa apartemen belum bisa mereka bayar. Dia tidak tahu harus bagaimana karena pemasukannya tidak cukup untuk membayar kebutuhannya. Mendengar itu, Arnaud tidak tinggal diam. Dia memberikan bantuan pada Nelly sejumlah uang yang cukup banyak. Namun Nelly tidak mau karena dia takut dia tidak bisa membayarnya. Ya, Arnaud meminta Nelly untuk mempertimbangkan hal tersebut. Dan lagi, Arnaud juga tidak meminta Nelly untuk mengembalikannya. Masalahnya, Nelly masih takut. Nelly kembali dan bercerita pada Jerome tentang uang yang akan dipinjamkan oleh Arnaud. Seketika Jerome terdiam, entah bahagia atau terkejut, atau gimana, yang jelas mungkin dia akan senang jika Nelly menerima tawaran Arnaud. Nelly mungkin akan menerima tawaran Arnaud, tapi dia akan meninggalkan Jerome. Ya, ini mungkin hal yang menyedihkan bagi mereka berdua. Tapi keputusan sudah dibuat dan mereka sepakat. Nelly kembali menemui Arnaud menerima tawarannya. Nelly diberikan uang itu berupa cek. Tidak hanya itu, Nelly juga diajak bekerja padanya. Sesuatu yang menggembirakan untuk Nelly. Semenjak pisah, Nelly tinggal sementara di rumah Jacqueline. Beruntung dia punya teman yang baik. Esoknya Nelly mulai bekerja dengan Arnaud. Nelly diminta membantunya menulis buku-buku yang akan ia terbitkan nantinya dengan menggunakan komputer. Arnaud tinggal di apartemen itu sendirian. Ada juga pembantunya untuk membuatkan makanan dan minuman. Arnaud memiliki seorang istri, namun mereka LDRan. Mereka sama-sama menjalankan bisnis masing-masing. Beberapa hari bekerja pada Arnaud, Nelly sudah bisa menyewa apartemen sendiri. Ya, meskipun kecil, tapi nyaman. Barang-barangnya sudah ia ambil dari apartemen Jerome. Selain mereka berdua, ada juga asisten Arnaud yang bernama Jean. Tugasnya hanya merapikan buku-buku dan mengurutkannya yang dibuat oleh Arnaud. Tidak hanya membuat buku untuk dirinya sendiri, terkadang Arnaud juga membuatkan buku untuk orang lain. Jadi kala itu, Nelly pergi ke kliennya Arnaud yang bernama Vincent. Di sana mereka ketemu dan saling komunikasi, dan sepertinya Vincent ada rasa pada Nelly. Hingga beberapa hari kemudian, datang anaknya Arnaud yang bernama Isabel. Dia sudah menikah dan sesekali mengunjungi ayahnya di sana. Isabel senang Nelly membantu ayahnya bekerja, namun Isabel meminta Nelly untuk berhati-hati karena ayahnya terkadang suka marah-marah sendiri nggak jelas. Tampaknya Vincent memang ingin tahu lebih banyak tentang Nelly. Mereka berada di sebuah kafe lalu jalan pulang bersama-sama. Ya, ada rasa yang ingin Vincent katakan padanya, namun waktunya mungkin belum tepat. Suatu ketika saat Arnold sedang membacakan naskah tulisannya pada Nelly, dia merasakan punggungnya kesakitan. Maklumlah ya, orang tua. Di sini Nelly berusaha membantunya dengan memijat bagian yang sakit. Pijatannya sungguh mantap, apalagi kalau kuda-kudaan. Karena diberikan pijatan yang mantap, Arnold mengajak Nelly makan malam mewah di sebuah restoran. Namun ketika pulang, dia kehujanan dan kebetulan kala itu ada Vincent di sana. Mereka masuk ke dalam apartemen Nelly dan terjadi sesuatu yang membagongkan. Ya, mereka melakukan permantapan.
Esok harinya, Nelly dapat kabar dari rumah sakit kalau Jeremy berada di sana. Nelly prihatin pada suaminya itu. Ya, mereka masih berstatus suami istri dan nanti mereka akan mengurus perceraiannya. Di sana, Jeremy mengatakan kalau dia tidak kenapa-napa, hanya kecelakaan kecil. Lalu tak lama datang seorang wanita yang tidak lain adalah kekasih barunya Jeremy. Nelly merasa cemburu. Meskipun mereka akan berpisah, namun memang pada dasarnya mereka itu masih saling mencintai. Hanya aja keadaan yang memisahkan mereka. Belum lagi, ketika Nelly kembali ke apartemen Arnold, dia kena omelan yang gak jelas darinya. Arnold mempermasalahkan tulisan yang kurang bisa dipahami. Padahal semua kata-kata itu berasal darinya. Nelly hanya mengetik dan memperbaiki yang salah. Perdebatan terjadi malam itu. Nelly akhirnya pulang sambil meminta maaf karena telah berbuat kasar padanya. Untungnya, hal tersebut tidak berlangsung lama. Mereka kembali berbaikan karena Arnold mengadakan pesta kecil-kecilan di rumah Jacqueline. Hal itu dilakukan karena buku-buku Arnold banyak yang terjual. Setelah itu, Nelly lanjut nongkrong sama Vincent. Tapi di sini mereka terlibat cekcok ringan. Vincent ingin memiliki Nelly seutuhnya, namun Nelly tidak mau dan tahu kalau Vincent ini punya banyak gacoan. Apa yang terjadi jika nantinya Nelly sudah tidak menarik? Bisa-bisa dia akan ditinggalkan. Nelly kembali ke apartemen Arnold karena ingin ada teman curhat, dan saat itu Arnold merasa dia ingin terus bersama Nelly. Dia kasihan padanya. Nelly hanyalah wanita yang butuh kasih sayang dan pria yang bertanggung jawab. Nelly pergi tidur di kamarnya Arnold secara polosan. Ya, tahu aja lah maksudnya. Di sini Arnold ingin sekali menyentuhnya, seraya ingin mengatakan kalau semua akan baik-baik aja. Hingga beberapa minggu kemudian istrinya Arnold datang. Dia ingin mengajak Arnold ikut dengannya membantu menjalankan bisnis mereka di luar negeri. Istrinya Arnold berterima kasih pada Nelly karena sudah menjaga dan membantu suaminya. Perpisahan akhirnya menjadi satu-satunya yang terjadi di sana. Arnold tahu kalau dia tidak bisa bersama Nelly. Namun, dia akan berdoa semoga Nelly baik-baik saja dan menemukan orang yang bisa menjaganya dengan baik sampai kapanpun. Itulah tadi alur cerita film Nelly at Monsieur Arnold. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa lagi.